Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 Ikatan Kimia PSPK 2020C yang terdiri dari saya, Sahrul Ramadan, dan rekan saya Happy Ninanola Kristen Sinamo dan Syah Nurul akan membahas mengenai gaya antar molekul. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, untuk yang pertama mengenai gaya antar molekul. Secara umum nih, gaya antar molekul itu merupakan gaya tarik-menarik antara dua molekul yang saling berikatan. Nah, dapat juga diartikan bahwa gaya antar molekul merupakan gaya elektromagnetik antara molekul satu dengan molekul lainnya. Nah, secara umum nih, gaya molekul itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada gaya dipol-dipol permanen, yang kedua itu ada ikatan hidrogen, dan yang ketiga itu ada gaya van der Waals. Baik, untuk yang pertama mengenai gaya dipol-dipol permanen akan saya jelaskan. Baik, gaya dipol-dipol permanen ini merupakan gaya tarik-menarik antara molekul polar. Jadi, dapat kita hubungkan juga bahwa dipol-dipol permanen ini ada hubungannya dengan ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen atau molekul polar ini berhubungan dengan dipol-dipol permanen yang akan timbul karena adanya perbedaan keelektronegativitasan. Baik, untuk contoh dari senyawa dipol-dipol permanen adalah HCl atau asam klorida. Nah, di sini dijelaskan bahwa HCl merupakan molekul polar atau ikatan kovalen polar. Di sini, molekul polar atau ikatan kovalen polar itu terjadi karena pasangan elektron dari HCl ini lebih dekat kepada Cl dibandingkan dengan atom H-nya. Karena Cl ini cenderung memiliki daya tarik yang lebih kuat karena Cl ini memiliki keelektronegativitasan yang cukup tinggi dibandingkan dengan atom H. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa senyawa HCl ini memiliki perbedaan keelektronegativitasan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, senyawa HCl merupakan senyawa kovalen polar atau dapat juga kita bilang dipol-dipol permanen. Jadi di sini kita tahu bahwa atom H itu memiliki muatan parsial delta positif, sedangkan Cl itu memiliki muatan parsial delta negatif, sehingga adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antar molekul polar tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya dipol-dipol permanen merupakan gaya tarik-menarik antar molekul polar. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa gaya dipol-dipol permanen itu merupakan hasil daya tarik dari ujung positif dipol satu ke ujung negatif dipol tetangga atau atom atau molekul lainnya. Jadi begitu saja penjelasan mengenai gaya dipol-dipol permanen. Untuk gaya ikatan hidrogen dan gaya van der Waals akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Happy Ninanola Kristen Sinamo. Di sini saya akan menjelaskan jenis kedua gaya antar molekul, yaitu ikatan hidrogen. Gaya antar molekul adalah ikatan hidrogen dipol permanen dalam ikatan kovalen antara atom hidrogen dan atom oksigen atau nitrogen dan fluor sangat kuat sehingga daya tarik antara elektron kekurangan delta H positif dari suatu molekul dan pasangan elektron bebas pada atom oksigen atau nitrogen dan fluor dari molekul lain jauh lebih kuat daripada gaya tarik dipol-dipol permanen yang disebutkan sebelumnya. Antara dua molekul hidrogen klorida, jenis khusus gaya tarik dipol-dipol antara kekurangan elektron delta H positif dari satu molekul dan pasangan elektron bebas pada atom oksigen, fluor, atau nitrogen dari molekul lain diberi nama khusus ikatan hidrogen, sehingga ikatan hidrogen adalah gaya tarik-menarik antara delta H positif dari satu molekul dan delta H negatif pada pasangan elektron bebas oksigen, fluor, atau atom nitrogen dari molekul tetangga. Meskipun ikatan hidrogen hanya memiliki sekitar 5% kekuatan ikatan kovalen, itu memiliki efek yang signifikan pada sifat fisik senyawa. Misalnya, jika tidak, untuk ikatan hidrogen baik air dan alkohol akan menjadi gas pada suhu kamar dan tekanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya van der Waals. Gaya van der Waals ditemukan oleh Johannes Diederik van der Waals pada abad ke-20. Ia meneliti interaksi antara molekul senyawa nonpolar
dan senyawa polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Menurut von der Waals, interaksi intermolekul tersebut menghasilkan suatu gaya antarmolekul yang lemah. Gaya tersebut kemudian dikenal sebagai gaya von der Waals. Ini adalah pengertian dari gaya von der Waals. Gaya von der Waals merupakan gaya antar muatan parsial positif dengan parsial negatif. Molekul-molekul yang memiliki dipol-dipol, dipol-dipol terinduksi maupun dipol sesaat. Von der Waals dapat terjadi antara partikel yang sama atau berbeda. Gaya von der Waals terjadi pada senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen seperti HCl, HBr atau senyawa nonpolar yang memiliki sedikit perbedaan keelektronegatifan. Karena ikatan von der Waals muncul akibat adanya kepolaran, maka semakin kecil kepolaran molekulnya, maka gaya von der Waals-nya juga akan makin kecil. Pada ikatan von der Waals dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gaya dipol-dipol, gaya dipol-dipol terinduksi, dan gaya dispersi atau gaya London.